Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa dengan Anda semuanya, dengan teman-teman semuanya, dengan sahabat semuanya dalam kelas pembelajaran online mengenai Introduction of Yourself. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengenalkan diri kita sendiri di depan orang banyak dan mengenalkan diri kita baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, dalam mengenalkan diri sendiri, kita sering menemui hal tersebut saat bertemu atau berhadapan dengan orang-orang yang baru kita kenal. Sehingga kemampuan ataupun ungkapan ini sangat penting kita gunakan untuk mengetahui apa-apa saja yang harus kita sampaikan dan harus kita beritahukan kepada orang-orang yang baru kita kenal. Kita masuk pada definisi terlebih dahulu. Apa itu sebenarnya introduction of yourself? Di sini ada dua pengertian mengenai introduction of yourself. Yang pertama yaitu tentang sebuah ungkapan untuk mengenalkan identitas seseorang. Jadi di sini kita akan mengenalkan tentang identitas diri kita kepada orang lain. Apakah itu mengenai nama, apakah itu mengenai nama lengkap kita, tempat tinggal kita, alamat kita, dan lain sebagainya. Sementara di pengertian yang kedua mengenai introduction of yourself itu adalah tentang menjelaskan siapa diri kita, apa yang kita lakukan, dan apa yang orang lain ingin tahu tentang kita. Jadi seperti ada ekspresi dan juga responnya. Hal ini dilakukan ketika kita mengenalkan diri kepada orang lain. Berbeda saat kita mengenalkan diri sendiri di depan orang lain, di depan orang banyak. Biasanya kita akan menyelesaikan terlebih dahulu mengenai cara ataupun apa-apa saja yang ingin kita sampaikan kepada orang tersebut. Kita masuk kepada bahasan yang berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk dalam berbicara untuk introduction of yourself. Di sini ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk mengenalkan diri kita sendiri. Yang pertama yaitu formal introductions, yang kedua yaitu informal introductions. Seperti yang Anda lihat semuanya, di dalam formal introduction kita akan mengenalkan diri kita sendiri di dalam suatu tempat yang formal atau ruangan yang formal, seperti di dalam kelas, di dalam pertemuan, dan tempat-tempat lainnya. Sementara di informal introduction biasanya ini digunakan saat kita mengenalkan diri kita kepada orang lain yang mungkin seusia dengan kita ataupun di atas kita, tetapi di tempat-tempat yang tidak formal, seperti di jalan, di acara pesta, kemudian di tempat-tempat lainnya. Selanjutnya kita akan melihat tentang apa saja sih unsur-unsur kebahasaan yang dimiliki oleh introduction of yourself. Di sini ada 6 bagian dalam unsur-unsur kebahasaan mengenalkan diri atau mengenalkan jati diri kita. Yang pertama, using simple present tense. Artinya adalah bahwa kita mengenalkan dalam bentuk yang saat ini, dalam bentuk pola waktu saat ini atau sedang berlangsung. Seperti yang dicontohkan di sini, yaitu my friends call me bla 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 bla. Jadi di sini Bapak sengaja menuliskan titik-titik untuk nanti bisa diisi, karena hal ini bisa bermacam-macam nama yang dipakai. Dan yang kedua, menggunakan using to be, am, is, are. Jadi penggunaan to be yang biasa dipakai dalam simple present tense itu jika disingkat itu adalah namanya am, am, is, are. Jadi untuk membuat kita lebih mudah menghafal to be dalam bentuk simple present tense, maka kita bisa menyingkatnya menjadi am, is, are, am, is, are. Seperti yang dicontohkan di bawah ini, I am bla 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 bla. Yang berikutnya yaitu subject pronouns. Subject pronouns ini adalah pelaku utama dalam memerankan diri sendiri, yaitu mungkin diri kita.
Yang berikutnya itu possessive adjective, yaitu kepemilikan. Begitu juga dengan possessive pronoun, jadi kepemilikan. Jadi possessive adjective dan juga possessive pronouns ini merupakan bentuk pronouns yang mengarahkan kita pada kepemilikan benda atau sesuatu. Yang terakhir yaitu the questions of who, what, and which. Jadi masing-masing dari pertanyaan ini mewakili dari informasi yang akan diberikan. Kalau kita ingin bertanya mengenai seseorang, itu nama, kita akan biasa menanyakan tentang who. Ketika kita ingin menanyakan tentang aktivitas yang dilakukan, kita biasa menanyakan tentang what. Dan ketika kita ingin menanyakan tentang pilihan ataupun optionals, kita bisa menggunakan which. Next. Nah, ini adalah expressing dan responses untuk formal introduction. Jadi dalam formal introduction ada beberapa ungkapan yang bisa dikatakan atau bisa dituliskan, seperti good morning, my name is, please allow me introduce myself, may I introduce myself, my name is blah blah blah, would you mind if I introduce myself, my name is blah blah blah, let me introduce myself, I would like to introduce myself, my name is blah blah blah, good evening, my name is blah blah blah, may I introduce myself, I am blah 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 blah, let me introduce myself, my name is blah blah blah, how do you do, my name is blah blah blah. Nah, ini adalah semua ungkapan yang dapat kita gunakan dalam mengenalkan diri kita di cara yang formal. Berikutnya express responsesnya. Nah, ini dilakukan pada saat kita ingin mengajukan pertanyaan atau ingin merespon atau menanggapi perkenalan diri seseorang tersebut. Kita bisa gunakan beberapa contoh ataupun beberapa pola yang ada di sini yang nanti Anda semuanya dapat gunakan saat merespon dari perkenalan yang diberikan atau yang disampaikan oleh seseorang. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk writing form untuk introducing yourself. Dalam bentuk tulisan ini kita akan gunakan seperti ini, lalu kita akan mencoba menyampaikan melalui kemampuan speaking atau berbicara dengan menggunakan ekspresi yang sudah disampaikan sebelumnya. Silahkan dibaca. Jika ada yang tidak bisa cara membacanya, nanti kita akan sama-sama untuk memperbaiki cara baca dari contoh yang satu ini. Berikutnya kita akan masuk pada informal introduction. Jika tadi kita telah berbicara atau membahas tentang expressing dan responses dalam bentuk formal introduction, sekarang kita memiliki lanjutan mengenai perlawanan ataupun perbedaan di formal introduction. Baik, kita akan masuk pada example 2-nya. Silakan dicek. Jadi ada perbedaan yang mencolok antara formal introduction dan juga informal introductions, dimana kalau menggunakan formal itu terlihat lebih sopan dan lebih halus daripada yang informal introductions. Karena di informal introduction kita memfokuskan pada hal-hal yang cukup penting bagi kita saja. Jadi tidak semua informasinya kita bagikan, apa yang menurut kita penting saja, seperti nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian juga aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan. Jika ingin menambahkan item-item lain ataupun informasi-informasi lain, itu menyesuaikan dari kemampuan
berbahasa Inggris kita sendiri. Nah, ini adalah bentuk dari mengenalkan diri sendiri dalam bentuk tulisan. Nah, di dalam bentuk tulisan terdapat dua bentuk juga yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu formal introduction, di mana kalau di dalam formal introduction ini kita akan biasanya ini dilakukan pada saat seseorang ingin melamar sebuah pekerjaan atau sebuah bidang. Sementara kalau di informal introduction ini biasanya dilakukan saat kita ingin bertemu dengan orang baru atau seseorang. Nah, di dalam writing form untuk bentuk formal introduction terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama personal information, yang kedua educational background, the third skills, and the fourth experiences. Masing-masing dari bagian ini telah Bapak jelaskan di samping, dimana kalau di personal information itu menjelaskan detail dari informasi diri kita sendiri, mulai dari nama lengkap sampailah pada personality kita sendiri. Sementara untuk educational background itu menjelaskan atau menggambarkan tentang latar belakang pendidikan kita. Jadi apa-apa saja jenis pendidikan yang sudah kita lalui atau sudah kita lewati. Untuk skills ini terdapat 2, yang pertama soft skill, yang kedua hard skill. Itu menyesuaikan dengan masing-masing dari persyaratan ataupun kebutuhan saat kita sedang melakukan atau melamar kerja atau membuat surat lamaran. Yang berikutnya adalah experiences. Experiences ini bisa dikatakan sebagai sebuah pengalaman kita dalam berbagai hal yang sudah kita lalui. Jadi ini menyesuaikan juga dengan lamaran pekerjaan yang hendak kita buat atau yang hendak kita tuju. Jadi seperti yang sudah Bapak beritahukan tadi, bahwasanya kalau writing forms for informal introductions itu diperlukan ketika kita hendak melamar sebuah pekerjaan. Jadi perlu menggunakan formal introductions. Bahasa yang umum sering digunakan yaitu namanya kurikulum vitae. Nah, seperti apa format ataupun bentuknya? Nah, ini adalah salah satu bentuk personal information yang di bagian pertama, di mana di sana akan dituliskan full name-nya, kemudian place and date of birth, artinya tempat dan tanggal lahir, address, alamat, gender, jenis kelamin, religion, agama, nationality, kewarganegaraan, marital status, status perkawinan, email, alamat email, phone number, nomor telepon. Di bagian bawah ada optional, ini bisa kita tambahkan juga atau boleh tidak kita masukkan ke dalam format formulir personal informations. Ada website jika kita memiliki, self descriptions, gambaran diri kita seperti apa kita orangnya, sifat-sifat yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Berikutnya, ini adalah bentuk dari example of educational background, di mana ada di bagian pertama itu tentang school atau institution names, jadi pendidikan atau institusi yang sudah pernah kita lewati, kemudian tahun berapa, mulai dari kapan masuk dan juga selesainya. Berikutnya adalah skills, jadi apa penguasaan kemampuan kita. Misalnya kita mahir dalam ahli melukis, maka silakan masukkan di sana. Jika kita mampu mengoperasikan Microsoft Office atau Excel, kita boleh memasukkan juga di sana. Berikutnya experiences. Ini Bapak memberikan salah satu contohnya, misalnya merupakan koordinator OSIS di
seksi atau di bidang hubungan masyarakat tahun 2016. Jadi memberikan informasi tentang pengalaman yang sudah kita lewati atau yang sudah kita jalani. Di pengalaman ini hanya diberikan pada atau kita tuliskan sesuai dengan jenis pekerjaan yang hendak kita lamar. Berikutnya kita masuk pada writing informal personal informations. Berbeda dengan yang namanya formal introduction, kalau di informal personal informations kita hanya memiliki beberapa bagian dan di mana ada yang tidak muncul di personal information dalam bentuk formal tapi muncul di bentuk informal personal informations. Di sini ada full name, nickname kita, place and date of birth, age, address, gender, religion, activity, hobby, quotations. Quotation itu adalah kata-kata motivasi ataupun petikan kutipan-kutipan yang menjadi rujukan untuk kita. Nah, demikianlah pembelajaran materi kita mengenai introduction of yourself. Semoga Anda semuanya dapat memahami dan mengerti tentang bagaimana cara mengenalkan diri, apa itu yang disebut dengan memperkenalkan diri sendiri, kemudian apa saja bentuk-bentuknya, bagaimana ekspresinya, dan bagaimana cara merespon dalam bentuk apakah itu secara formal maupun secara informal. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan yang diberikan. Jika ada yang belum dimengerti, silahkan berikan komentar atau tinggalkan ulasan yang ada di dalam materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sampai berjumpa kembali di materi berikutnya.